Gitu. Nah ini saya mau kasih rahasianya. Jok ragu, jok bingung. Ya, jangan resah, jangan gelisah. Urusan rezekimu kami yang akan memberi. Pertanyaan saya, lah kalau Tuhan kita sudah ngomong kami yang akan memberimu rezeki, seharusnya hati kita tentrem atau enggak tentrem? Tentrem atau enggak tentrem? Tenang atau enggak tenang? Nah kenapa selama ini kok hidup kita enggak tenang? Dan tidak tenangnya gara-gara urusan ngaku. Kenapa selama ini hidup kita tidak tenang? Dan tidak tenangnya mayoritas urusan duit. Gara-gara duit terjadi banyak keributan antar suami istri, orang tua sama anak, kakak sama adik, tetangga satu dengan tetangga yang lain, kelompok masyarakat satu dengan kelompok masyarakat yang lain. Kenapa? Gara-gara DUIT alias uang. Gara-gara uang, rezeki. Gak tenang hatinya. Kalau hatinya tenang, selesai. Rezekinya gak akan putus. Kalau hatinya gak tenang, rezekinya akan ruwet. Kenapa? Karena tidak tenang. Rezeki berarti tidak percaya kepada yang memberi rezeki. Berarti meragukan yang memberi rezeki. Lah kok Allah diragukan, ya marah Allahnya. Kamu kok gak percaya sama saya, kamu ragu sama saya. Wong saya suruh yang mudah kok, saya mau nanya ya Allah, ya ahlal akal. Hei orang-orang yang punya akal. Saya ngomong sama diri saya sendiri ya. Hei orang-orang yang punya akal. Apakah sholat itu berat untukmu? 5 menit, 4 menit, 3 menit. Apakah berat untukmu? Dijamin kalau yang 5 menit ini kamu sungguh-sungguh. Kamu buat yang terbaik dirimu, anakmu, pasangan hidupmu, keluargamu. Kami akan beri engkau rezeki. Gampang tuh ya. Gak usah kakek ruwet kursus cara golek duit akeh. Gak perlu kursus cara kiat sukses jadi orang kaya. Gak perlu kursus metode menjual dengan cepat. Gak perlu kursus pemasaran akhir abad. Gak perlu kursus A sampai Z. Kursus sholat. Ini kok lihat saya gak enak semua, kenapa nih? Karena sudah jarang tuh orang bahas sholat. Betul tak betul? Di khutbah Jumat sering dengar ajakan sholat. Ya, mesti dengar tuh ya muadzin tuh ya. Khotib kan gak akan khutbah sebelum muadzin mengumandangkan adzan. Betul ya? Sebetulnya dengar tapi dari muadzin, dari khotibnya jarang. Karena kadang-kadang khotib mau nyampaikan bab sholat ini jamaahnya kadang ya keterlaluan. Alah, yai, habib, ustad, pelajaran SD kok khutbah Jumat. Khutbah Jumat kok bahas rukun sholat, itu kan pelajaran SD. Kayaknya kita ini nggak bisa sholat, Masya Allah. Jamaah kurang ajar ini. Oh, Nabi Muhammad SAW itu yang diajarkan yang bahas sholat. Ilmu yang paling tinggi ilmu sholat. Makanya sampai nabinya dibawa ke tempat yang paling tinggi, Sidratul Muntaha, untuk terima sholat. Terima sholat gak boleh di arut tempat yang rendah. Terima sholat itu di tempat yang paling tinggi, Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril gak boleh ikut-ikut. Kenapa? Gak level. Ini urusan sholat. Harus langsung Nabi Muhammad SAW dan di tempat yang paling tinggi untuk menunjukkan kemuliaan yang berbicara dan yang diajak bicara. Dan tidak cukup nahnu narzukuk. Menariknya Allah gak cukup ngomong, padahal gitu udah cukup luar biasa ya. Sama Allah masih ditambahi wal aqibatu littaqwa. The happy ending, wal aqibatu itu happy ending. Apa happy ending itu bahasa Indonesianya apa? Saya agak enggak dong bahasa Indonesianya happy ending. Apa? Gaya, Habib gaya. Apa itu? Akhir yang bahagia. Ketahuan. Pemenangnya. Ya.
pada akhirnya pemenangnya adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang mendirikan sholat, ngajak keluarganya sholat, rezekinya beres, kena urusan model apapun, diruwet-ruweti model apapun, diinjak-injak model apapun, enggak usah kebanyakan komentar, sholat, pemenangnya dia. Allah akan balikkan semua keadaan, tiba-tiba dia jadi pemenang. Asik atau enggak asik? Asik. Jadi kalau kamu di kantor didolimi, enggak usah balas dolimi, podo wae. Kalau kamu dicaci maki, jangan balas mencaci maki. Apa bedanya kamu dengan dia? Kalau kamu dihina, kamu balas menghina. Lah apa bedanya dengan anjing? Bedanya apa? Anjing ketemu anjing, saling menyala. Mesti ngomong mirip Habibnya, pelanggaran. Paham maksud saya enggak ini? Jadi kalau ada yang mencaci kita, memaki kita, menghina kita, memfitnah kita, na'udzubillah min dzalik, istiqomah saja, perbaiki sholat. Allahu Akbar. Kamu gila, kamu bla bla bla. Sholatnya diperbaiki terus. Wah, sholatku kurang benar nih, banyak nyaci maki, berarti sholatku kurang baik. Introspeksi ke dalam. Wudhu saya kurang benar, diperbaiki sholatnya, jamaahnya, khusyuknya, perbaiki terus. Wal aqibatu littaqwa. Orang yang model begini nggak mungkin kalah, pasti menang. Di dunia menang, di akhirat menang. Oh, kalau bahasa Jawanya lakon menang keri. Film aja tahu kok, lakon menang keri. Oh kamu ujuk-ujuk pengen menang, filmnya entek. Kalau lakon tuh menang di depan, filmnya selesai. Jadi kalau hidupmu nih kamu banyak mengalami yang gak enak-enak, kamu cukup senyum sama kawan-kawan, lakon menang keri. Lakon menang keri. Bahasa Indonesianya apa itu? Lakon menang keri itu kok di Indonesia kan apa? Hah? Lakon ki Indonesianya apa? Hah? Juara. Jagoan. Ya jagoan, boleh pilih jagoan. Tapi kurang pas jagoan. Lakon itu apa ya? Angel ya, susah. Lakon saya juga belum ketemu nih apa lakon, coba yang saya ini penulis loh, nyari terjemahannya lakon yang pas kok belum ketemu. Lakon itu apa coba? Hah? Bukan pemain, mau lakon bola, pemain bola, yoga loh ya. Lakon itu adalah seseorang yang hebat, ya, yang bijak, ya, yang hebat, yang bijak, yang ahli, yang jago, semua jadi satu dalam kata lakon. Nah itu biasanya menangnya terakhir. Awal ya tampak kalah, dihina, dicaci, dimaki, diinjak-injak, difitnah, dibuang ya. Ujung-ujungnya menang. Betul. Nah, itu lakon menang keri. Jadi kalau kamu di kantor dicaci, dimaki, dihina, jangan ngomong ke orang, sombong amat kamu. Ngomong sama diri sendiri, lakon menang keri. Ya Allahu Akbar. Asyik. Itu nanti berubah kita. Wal aqibatu littaqwa. Jadi rumus sugih apa? Salato sing apik, selesai. Tapi ojo salat dhewe. Makane gak sugih, salate dewe. Wa'mur ahlaka bisolah. Ajak keluargamu sholat. Kalau Allah mengatakan perintahkan keluargamu sholat, berarti sebelum kita perintahkan harus sudah kita ajarin. Ini penting sekali karena kaitannya dengan urusan rezeki lancar, gak ruwet, datang berlimpah ruah dari segala arah. Kalau yang saya sampaikan malam hari ini saya amalkan dan antum amalkan, gak mungkin antum pusing, gak mungkin saya pusing. Urusan dunia model apapun. Kondisinya apapun, tidak ada kata mumet. Enak atau enggak enak itu? Enak. Caranya bagaimana? Ya mulai kita panggil anak, ayo wudhu yang benar. Tahu enggak ini rukun-rukunnya wudhu? Ya rukunnya wudhu itu ya kamu tahu enggak ini?
Awalnya niat, kapan tuh niat tuh? Waktu basuh wajah tuh, niat. Basuh wajah yang mana basuh wajah? Praktekkan, ayah ngajarin anaknya, suami ngajarin istrinya. Mulai dari wudhu, dari sholat diperhatikan, rukuknya bagaimana, i'tidalnya bagaimana. Diterangkan, ini kalau begini batal, begini enggak batal. Terus diperintahkan sholat. Ayo sholat. Istrinya, malam suaminya bangun tahajud, istrinya dibangunin. Dek, sholat yuk, ayo sholat. Walaupun nanti akan ada, Masya Allah, amukan dari istri. Amukan dari istri, saudara-saudara. Ini pengakuan para suami. Dan sebaliknya ketika istri bangun, perintahkan suaminya sholat. Mas sholat, mas sholat. Ayo mas bangun sholat. Suaminya mengeluarkan hujatan demi hujatan. Ancaman demi ancaman kepada istri yang ngajak sholat. Kan luar biasa ya. Istri ngajak ke surga diancam dengan berbagai ancaman yang mengerikan saudara-saudara. Itu terjadi zaman dahulu dan zaman sekarang. Karena setannya sama. Betul tak betul? Betul tak betul? Nah, makanya ada lanjutannya. Wastabir 'alaiha. Dan bersabarlah dalam mengerjakan sholat tadi. Bersabarlah dalam mengajak sholat. Bersabarlah dalam khusyuk untuk sholat. Bersabar dalam menerapkan adab-adab sholat. Kenapa? Karena setan sholat itu setan yang paling tinggi pangkatnya. Di samping setan perusak rumah tangga. Itu setan sholat. Berbaris-baris menghalangi. Jangan sampai orang ini sholat. Kalau udah sholat jangan sampai sholatnya diterima. Kalau ada diterima jangan sampai pahalanya penuh. Terus setan itu berjuang. Makanya kita bukan dikatakan wasbir 'alaiha, tapi wastabir 'alaiha, ada tambahan toknya. Sama-sama artinya sabar tapi beda. Kalau wastabir 'alaiha ini kamu harus berjuang untuk bisa sabar. Kalau wasbir ya udah terima sabar deh, sabar. Itu namanya sabar. Kalau wastabir 'alaiha kamu harus berjuang untuk sabar. Karena ini urusan sholat. Ya urusan sholat. Sabar untuk cari jamaah. Sholat sendiri sama dengan tidak sholat. Kewajiban gugur, tapi pahala cuma satu. Sama dengan tidak sholat. Kalau mau pahalanya besar jamaah. Jamaahnya adanya cuma istri. Istri belum sholat isya, tapi sudah tidur. Pertanyaan saya, bangunin istri yang udah tidur belum sholat isya untuk diajak berjamaah sholat isya. Kira-kira perang atau enggak perang? Oh ini pengalaman semua. Perang atau enggak perang? Perang. Bentar lagi, sampai enggak ada kata lagi. Karena kedua-duanya akhirnya tidur. Dan akhirnya setannya menang. Dua-duanya akhirnya enggak sholat isya. Bangun-bangun jam 8 pagi. Ya kamu sih enggak bangunin. Enggak bangunin dari mana gitu ya. Insyaallah. Wastabir 'alaiha, bersabarlah. Bangunin suami, bangunin istri untuk sholat. Cacian, makian, ekspresi wajah yang enggak enak, semburan kalimat. Itu semua setan yang lagi nempel. Wastabir 'alaiha. Sabar dalam mengerjakan sholat berjamaah. Tunggu, ayo berjamaah. Bersabarlah. Sempurnakan. Ya, rukuknya ya jangan tergesa-gesa. Sujudnya yang benar sujudnya. Baca Al-Fatihahnya pelan-pelan tartil. Jangan tergesa-gesa yang sabar. Sabar betul dalam melaksanakan sholat, khusyuk untuk sholat. Dan lain sebagainya. Wastabir 'alaiha. Hasilnya apa ini? Ini loh yang penting. Kalau kita sudah mengamalkan semua itu, ya kalau kita sudah mengamalkan semua itu hasilnya adalah la nas'aluka rizqa. Ini tafsirnya banyak. Kalau diterjemahkan di sini, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Sejak kapan Allah minta rezeki kepada Nabi Muhammad SAW? Maksudnya apa ini? Makanya kita nggak boleh membaca Al-Quran dari terjemahannya. Karena bisa artinya beda 180 derajat. Terjemahan, tapi bukan itu maknanya. Maka nanya kita kepada ahli tafsir. Apa ini maksudnya?
kami tidak minta rezeki kepadamu. Maksudnya adalah Allah tidak mengharuskan Nabi Muhammad SAW menjamin rezeki orang lain. Enggak. Saya enggak suruh kamu menuhin rezeki-rezekinya orang itu, enggak. Yang saya suruh kamu sholat, ajak keluargamu sholat. Saya perintahkan kamu untuk sholat, saya perintahkan kamu perintahkan keluargamu untuk sholat. Bukan kamu mikirin gimana fulan makan, gimana fulan, bukan itu. Enggak. Kenapa? Urusan rezekinya orang-orang sudah jadi jaminanku. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Rezeki mereka semua sudah aku jamin. Jadi kamu tidak bertanggung jawab terhadap rezekinya siapapun. Ya, ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, ayat ini adalah jaminan. La nas'aluka rizqan nahnu narzukuk. Kamu enggak usah pusing karena Allah enggak perintahkan kamu untuk membuat rezekimu. Allah enggak perintahkan kamu untuk menetapkan rezekimu. Allah enggak perintahkan kamu untuk mencari rezekimu, enggak. Yang diperintahkan kamu disuruh sholat dan perintahkan keluargamu sholat. Didik keluargamu sholat. Ajak keluargamu sholat. Itu yang Allah suruh. Kalau betul-betul ini kita yakini, kita jalankan, janjinya Allah Ta'ala, nahnu narzukuk. Kami yang akan selalu memberi kamu rezeki. Nah, ini harus saya ulang-ulang ini. Nahnu narzukuk. Kami, kata Allah, yang akan selalu memberimu rezeki. Kami akan selalu memberimu rezeki. Pertanyaan saya, kalau Allah bilang kami akan selalu memberimu rezeki, berarti yang menerima pernah enggak putus rezeki? Enggak. Kami akan beri rezeki, don't worry about it. Betul Inggrisnya? Ya, ojo odi.